Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran SBK atau Seni Budaya dan Keterampilan bersama saya Bapak Hendra Hermawan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik like, kemudian isi komentar dengan nama dan kelas, dan jangan lupa klik subscribe-nya. Pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari menggambar flora dan fauna. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran ini, kalian bisa mengidentifikasi pengertian menggambar, kemudian menentukan objek-objek menggambar, dan yang terakhir adalah mengetahui teknik-teknik menggambar flora, fauna, dan benda. Pengertian menggambar tidak hanya melibatkan kegiatan fisik, tetapi juga mental untuk mendapatkan suatu karya seni yang baik, seperti berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap unsur-unsur gambar yang akan kita buat. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk bisa menggambar dengan baik, maka kalian harus memperhatikan komposisinya. Komposisi dalam menggambar dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Sedangkan asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Apa itu objek menggambar? Alam semesta merupakan sebuah objek yang tidak akan pernah habis. Kekayaan flora, fauna, dan alam merupakan objek yang dapat digambar. Keindahannya merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Adapun teknik-teknik menggambar adalah: 1. Mengetahui bentuk dasar objek yang akan digambar, kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar, dan menyusun atau menyambung bagian-bagian menjadi gambar yang utuh, memberikan dimensi gelap terang baik hitam ataupun berwarna. Teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti halnya pada gambar di bawah ini. Kita akan menggambar bunga Kamboja. Kita harus memperhatikan bentuk pola dasar seperti gambar yang pertama. Kita harus membuat terlebih dahulu gambar bentuk lingkaran untuk membuat pola dasar bunga. Kemudian yang kedua, kita membuat gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga, kita memberikan efek warna pada hasil gambar yang kita buat. Jadi, untuk membuat
gambar bunga Kamboja, kita pertama harus membuat lingkaran dulu, kemudian membuat dasar kelopak dari sebuah bunga Kamboja. Selanjutnya, kelopak tersebut disesuaikan dengan bentuk aslinya, dan yang terakhir diberikan efek warna yang kita inginkan. Teknik menggambar fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang berkaki 4 seperti sapi, kambing. Ada juga yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada yang hidup di air, dan ada juga yang hidup di darat. Nah, untuk menggambarnya seperti biasa, kita harus membuat pola dasarnya terlebih dahulu. Contoh, pada gambar di bawah ini, kita akan membuat gambar bebek. Pertama, kita harus membuat pola gambar yang berbentuk oval untuk dibuatkan menjadi bagian badannya. Kemudian, tambahkan bentuk kerucut yang akan kita gunakan pada leher, kepala, dan ekor. Kemudian, kita tambahkan bentuk pada kaki yang akan dibuat. Dan yang terakhir, berilah arsiran atau warna pada bebek tersebut. Ya, jadi untuk membuat seekor bebek, kita harus membuat gambar oval untuk dijadikan badannya. Kemudian kita harus menambahkan gambar kerucut di bagian leher, kepala, dan ekor. Dan yang terakhir, buatlah arsiran atau warna pada gambar tersebut. Nah, sedangkan untuk teknik menggambar benda adalah menggambar alam benda, disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Contohnya, di bawah ini kita akan membuat gambar piring dan cangkir. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus membuat bentuk silinder dan oval yang nantinya akan dijadikan sebuah gambar piring. Kemudian yang kedua, buatlah setiap bagian-bagian tersebut menjadi cangkir dan piring. Nah, yang ketiga, sempurnakan gambar tersebut dengan memberikan efek arsiran atau warna, baik menggunakan warna hitam putih atau memberikan efek warna yang lain. Jadi, kesimpulan membuat gambar benda adalah yang pertama, kita harus membuat bentuk oval dan silinder. Kemudian kita harus menyusun setiap bagian dari bentuk oval dan silinder untuk dijadikan gambar piring dan cangkir. Selanjutnya, sempurnakan gambar tersebut dengan memberikan efek arsiran hitam putih atau memberikan efek arsiran dengan menggunakan warna yang lain. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini, menggambar adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang melibatkan fisik dan juga mental untuk menciptakan sebuah karya seni. Menggambar harus memperhatikan komposisi, baik secara simetris ataupun asimetris, untuk bisa menghasilkan gambar yang baik.
Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk dijadikan objek gambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam merupakan objek yang dapat digambar. Teknik menggambar adalah mengetahui bentuk dasar dari objek, kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek, dan menyusun bagian-bagian dari objek. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.